Finishing timnas Indonesia bermasalah. Dendi Sulistiawan bertekad jebol gawang Vietnam. Finishing atau penyelesaian akhir timnas Indonesia di Piala AFF 2022 memang masih menjadi sorotan tersendiri. Namun, hal itu justru membuat penyerang skuad Garuda Dendi Sulistiawan bertekad untuk mencetak gol khususnya ke gawang Vietnam. Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. Jelang laga ini, masalah penyelesaian akhir timnas Indonesia masih menjadi sorotan. Tak sedikit kritikan harus diberikan kepada tim asuhan Sintayong dari laga awal Piala AFF hingga lolos ke semifinal ini. Mengenai masalah ini, Dendi Sulistiawan mengaku bahwa finishing skuad Garuda memang kurang bagus. Namun, dia mengaku secara perlahan para pemain terus memperbaiki. Dendi dan kawan-kawan bahkan terus mengasah penyelesaian akhir agar lebih baik lagi jelang melawan Vietnam. Mungkin lebih tenang lagi dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi bisa buat skor. Jadi tidak menyia-nyiakan peluang yang ada, ujar Dendi kepada awak media. Dendi yang akhir-akhir ini memang sering mendapatkan kepercayaan menjadi starter timnas Indonesia pun memiliki tekad kuat. Menurutnya, apabila nanti dipercaya memperkuat timnas melawan Vietnam, Dendi bertekad untuk menyerangkan gol ke gawang lawan. Ia bertekad mengamankan 3 poin dari pertandingan menghadapi tim asuhan Park Hang-seo. Lebih lanjut, pemain Bayangkara FC itu mengatakan Vietnam memang bukan lawan yang mudah. Bahkan mereka menjadi satu-satunya tim yang di Piala AFF 2022 yang belum pernah kebobolan selama penyisihan grup. Menurutnya, meski tim berjulukan The Golden Star Warriors itu memiliki catatan bagus, tim Merah Putih tidak gentar. Pasalnya yang terpenting menurut Dendi adalah para pemain tetap fokus untuk memberikan yang terbaik. Mereka bagus ya? Mereka juga tidak kebobolan sama sekali di fase grup. Tetapi kita tidak memikirkan hal itu. Kami fokus ke tim sendiri saja, tuturnya. Timnas Indonesia memang diwajibkan meraih kemenangan pada laga leg pertama semifinal apabila ingin bisa melaju ke babak puncak ajang 2 tahunan ini. Ilyas Spasojevic makin menderita di timnas Indonesia. Striker milik Bali United, Ilyas Spasojevic mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Spaso sendiri pernah memperkuat timnas Indonesia kala tampil di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2019 silam. Akan tetapi setelah itu, pemain naturalisasi berdarah Montenegro tersebut tak lagi mendapatkan kepercayaan memperkuat timnas Indonesia, terutama saat ditangani Sintayong. Penampilan apik Spaso yang mampu keluar sebagai top skor Liga 1 2021-2022 dan mengantarkan Bali United juara membuat tim pelatih melirik Spaso. Spaso yang menggantikan Dimas Derajat karena mengalami cedera pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut selama menjalani TC. Bahkan, Sintayong menilai pemain berusia 35 tahun tersebut bakal jadi penyemangat bagi pemain lainnya dan membuat lini serang menjadi lebih tajam. Saya tidak ada membedakan pemain, maksudnya ini pernah panggil, ini tidak pernah dipanggil, tapi saya melihat hanya sebagai pemain saja. Apalagi mental saat ini sangat baik dan berubah menjadi pemain yang lebih kuat lagi saat ini, kata Sintayong. Mungkin ya salah satu pemain yang bisa mengubah situasi menjadi lebih baik lagi, ya Spaso ini saat ini, sambungnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina. Pada laga perdana, skuad Garuda bakal menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Indonesia pada fase grup A ini mempunyai keuntungan karena bisa melihat permainan Kamboja. Tapi apa daya, Ilyas Spasojevic jarang dapat suplai bola dari rekan setim sendiri. Dari beberapa pertandingan di Piala AFF sangat terlihat, para pemain lain cuma ingin cetak gol sendiri. Alhasil, Spaso pun tak banyak cetak gol dari AFF tahun ini. Bukan cuma Spaso, Sintayong pun menyadari kurangnya aliran bola di tengah ke sektor depan. Terlebih bagi dua sayap timnas Indonesia, Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman masih sangat egois ketika di depan gawang lawan. Begitupun di lini tengah. Egy Maulana Fikri juga terlihat makin ambisi cetak gol sendiri setelah beberapa kali terlihat sering gocek-gocek gak jelas di depan gawang lawan.
Hanya McCulloch dan Marcelino yang terlihat bisa kehidupan lini depan dengan umpan akurat yang bisa bahayakan gawang lawan. Tak cuma itu saja, Ricky Kambuaya yang biasanya punya kreativitas di lini tengah pun kini permainannya sangat hancur. Terakhir Kambuaya lakukan kesalahan besar dengan egoisnya tak mau berbagi bola dengan Spasojevic. Padahal saat itu Spaso dalam keadaan kosong. Buntut dari buruknya permainan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini, banyak netizen geram. Mereka tak hentinya kritik permainan amburadul timnas Indonesia meski kini sudah sampai semifinal. Semoga pertandingan selanjutnya melawan Vietnam, timnas Indonesia mampu bermain maksimal dan lolos menuju final.